Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Ini juga bisa digunakan untuk persiapan penilaian akhir sekolah ataupun sekedar latihan soal biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan membahas soal tentang stoikiometri, materi kelas 10. Yang pertama adalah tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Di sini ada soal tetapan Avogadro atau L 6,02 kali 10 pangkat 23 sebanyak 1,204 kali 10 pangkat 22 molekul NH3 mengandung berapa mol? Yang pertama kita tulis dulu diketahui bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian jumlah molekul dari NH3 atau amonia adalah 1,204 kali 10 pangkat 22 molekul. Berapa mol dari NH3? Kita bisa menuliskan terlebih dahulu rumusnya dalam penentuan jumlah molekul, yaitu N dikali L atau mol dikali bilangan Avogadro. Di sini kita sudah menemukan atau kita sudah memiliki data L atau bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan molnya belum kita ketahui. Maka mol kita bisa mencarinya dengan cara membagi jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. 12,04 kali 10 pangkat 22 molekul dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul mol min 1 sama dengan 0,2 mol. Kemudian berikutnya masih hubungan mol dengan jumlah partikel. Soalnya yaitu banyaknya molekul dalam 36 gram H2O adalah diketahui ARH sama dengan 1, O sama dengan 16. Kita tulis dulu diketahui massa dari H2O adalah 36 gram. Kemudian MR H2O bisa kita cari dengan mengalihkan AR dengan jumlah masing-masing atomnya. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 karena hanya ada 2, O-nya ada 1. Jadi kita peroleh MR-nya adalah 18 gram. Kemudian yang ditanya adalah jumlah molekul H2O. Kita tulis dulu dalam penentuan jumlah molekul yaitu N sama dengan L atau mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya sudah diketahui 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan molnya belum kita ketahui. Maka terlebih dahulu kita mencari molnya dengan membagi antara massa dibagi dengan MR. Kita peroleh data 36 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 2 mol. Kemudian kita pindahkan 2 mol tadi. Ini maksudnya jumlah molekul ya. Kita kalikan 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel mol min 1. Maka kita bisa memperoleh data yaitu jumlah partikelnya sebanyak 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel. Berikutnya masih tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Di soal ini diketahui direaksikan 4,9 gram asam sulfat atau H2SO4 dengan diketahui AR sama dengan 1, O16 dan S32. Berapakah jumlah atom hidrogen dalam H2SO4? Di sini bisa kita lihat yang ditanyakan adalah atom hidrogen dalam molekul H2SO4. Kita tulis dulu diketahui massa dari asam sulfat atau H2SO4 adalah 4,9 gram. Sedangkan MR-nya 98 gram per mol. Kemudian ditanya berapa jumlah atom H. Kita tulis dulu dalam penentuan jumlah atom mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini sudah ketetapan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kita tinggal mencari nilai mol. Nah, tadi yang ditanyakan adalah jumlah atom hidrogen dalam asam sulfat. Sehingga kita bisa tulis N-nya adalah massa per MR dikali bilangan Avogadro
dikalikan dengan jumlah atom hidrogennya. Maka kita bisa tulis 4,9 gram per 98 gram per mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 2. Kita peroleh hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Soal berikutnya yaitu hubungan mol dengan massa. Di sini soalnya adalah jika diketahui massa atom relatif Na sama dengan 23, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16, maka massa natrium yang terdapat dalam 100 gram Na2S2O3 adalah, seperti biasa, yang pertama adalah kita tulis dulu diketahui massa Na2S2O3 sama dengan 10 gram. MR-nya setelah kita hitung, kita mendapatkan MR Na2S2O3 sama dengan 158 gram per mol ketika menjadi massa molar. Yang ditanya adalah massa Na yang terkandung dalam Na2S2O3. Berarti kita mencari massa Na yang terdapat dalam senyawa Na2S2O3. Caranya kita bandingkan massa dan MR dari senyawa Na2S2O3 dengan massa Na dan 2 kali RNA. Kenapa RNA-nya ada 2? Karena dalam senyawa Na2S2O3 Na-nya ada 2. Kemudian kita ubah posisinya menjadi massa sama dengan 2 kali RNA per MR Na2S2O3 dikali massa Na2S2O3. RNA sudah kita ketahui 23, kemudian MR dari senyawa Na2S2O3 adalah 158, dan massa Na2S2O3 adalah 10 gram. Ini 2 kali 23 per 158 dikali 10, maka massa Na yang kita peroleh adalah 2,9 gram. Ini berarti kita mencari massa satu atom atau massa suatu unsur dalam suatu senyawa. Soal berikutnya yaitu hubungan mol dengan volume. Berapakah massa H2O atau air jika volume H2O yang dihasilkan sebesar 5,6 liter dalam keadaan STP? Kita tulis terlebih dahulu. Volume H2O sama dengan 5,6 liter. Kemudian volume molar STP sama dengan 22,4 mol per liter. Yang ditanya adalah massa dari H2O. Nah, ini adalah rumus dari hubungan antara mol dengan volume. Mol sama dengan volume per volume molar. Di manakah letak massanya? Nanti massa bisa kita ketahui setelah kita memperoleh mol. Mol H2O sama dengan 5,6 liter dibagi 22,4 mol per liter, sama dengan 0,25 mol. Jadi kita sudah memperoleh data molnya adalah 0,25 mol. Nah, sekarang kita gunakan mol ini untuk menentukan massa, di mana rumusnya adalah mol sama dengan massa per massa molar. Massanya sudah kita ketahui, yaitu massanya yang kita cari, dan mol dan massa molarnya kita ketahui. Massa sama dengan mol dikali massa molar. Molnya adalah 0,25 mol dikali dengan massa molar atau MR-nya adalah 18 gram mol min 1. Kita peroleh dari menjumlahkan ARH dengan ARO, jumlahnya adalah 18, sehingga kita bisa peroleh hasil massa dari H2O adalah 4,5 gram. Mudah-mudahan penyelesaian ini bisa mudah dipahami. Soal berikutnya, hubungan mol dengan konsentrasi atau molar, atau juga di sini materinya adalah kemolaran. Tentukan konsentrasi larutan yang dibuat dengan 7,3 gram HCl atau asam klorida dalam 200 ml air. Jadi di sini kita
diminta untuk menentukan konsentrasi atau kemolaran. Kita tulis, diketahui massa HCl sama dengan 7,3 gram. Kemudian volume larutan yang akan dibuat adalah 200 ml. Kita ubah dulu menjadi liter, berarti 0,2 liter. Kemudian yang ditanya adalah konsentrasi larutan HCl berapa molar. Yang pertama seperti biasa kita tulis dulu rumus umumnya. Kemolaran bisa kita cari dengan membagikan mol dan volume. Karena definisi dari kemolaran adalah banyaknya mol di dalam 1 liter larutan. Jadi rumusnya M sama dengan N per V. Nah, volumenya sudah kita ketahui 0,2 liter, tapi molnya belum kita ketahui. Maka kita cari dulu molnya menggunakan hubungan mol dengan massa. Karena di sini massanya diketahui dan MR-nya diketahui. Sehingga kita bisa peroleh massa dibagi MR atau massa molar sama dengan 7,3 gram dibagi 36,5 gram per mol. Hasil yang kita dapat adalah 0,2 mol. Jadi molnya adalah 0,2 mol. Kemudian langsung kita pindahkan 0,2 mol per 0,2 liter. Maka hasilnya adalah 1 mol per liter atau 1 molar. Sehingga konsentrasi dari larutan HCl ini adalah 1 molar. Berikutnya, kembali ke hubungan mol dengan volume. Berapakah volume CO2 yang dihasilkan jika diketahui massa CO2 adalah 11 gram dalam keadaan STP? Diketahui massa CO2-nya adalah 11 gram. Kemudian MR CO2-nya adalah 44 gram per mol. Ini ketika berubah menjadi gram per mol, maka di sini kita sebut sebagai massa molar. Kemudian ditanya adalah volume CO2. Kita tulis dulu rumusnya, mol sama dengan volume per volume molar. Kalau kita ubah rumusnya menjadi volume sama dengan mol dikali volume molar. Molnya belum diketahui, volume molarnya sudah diketahui. Maka kita cari dulu molnya dengan menggunakan hubungan mol dengan massa. Mol CO2 sama dengan 11 gram per 44 gram per mol sama dengan 0,25 mol. Maka volumenya bisa kita tentukan dengan cara mengalikan 0,25 mol dikali 22,4 liter per mol sama dengan 5,6 liter. Sehingga kita mendapatkan hasil volume CO2 adalah 5,6 liter. Soal berikutnya yaitu tentang hipotesis Avogadro. Berapa volume dari 0,5 mol gas CO yang diukur pada keadaan sama ketika volume 0,1 mol gas NO2 adalah 10 liter. Jadi, untuk hipotesis Avogadro ini dia membandingkan antara mol yang 1 mol gas dengan mol gas yang lain dan volume satu gas dengan volume gas yang lain. Diketahui mol gas CO sama dengan 0,5 mol. Kemudian mol gas NO2 sama dengan 0,1 mol. Volume gas NO2 sama dengan 10 liter. Yang ditanya adalah berapa volume gas CO. Jadi kalau salah satunya telah kita ketahui volumenya, maka kita bisa mengetahui volume gas yang lain ketika ada perbandingan molnya. Di sini rumusnya bisa kita tulis mol CO bagi volume CO sama dengan mol NO2 dibagi volume NO2. Atau juga bisa ditulis mol CO dibagi mol NO2 sama dengan volume CO per volume NO2. Sama saja. Di sini bisa langsung kita tulis 0,5 mol per volume CO karena ini yang kita cari sama dengan 0,1 mol per 10 liter. Sehingga bisa kita tulis
volume CO sama dengan 0,5 mol per 0,1 mol dikali 10 liter. Maka kita bisa dapat hasil volume CO sama dengan 50 liter. Jadi syaratnya ini diukur pada keadaan yang sama. Soal berikutnya masih tentang hipotesis Avogadro. Berapakah jumlah molekul suatu gas A jika diketahui volume dari gas A adalah 4 liter yang diukur pada keadaan yang sama ketika volume 0,1 mol gas B adalah 8 liter. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita tulis dulu volume gas A sama dengan 4 liter, mol gas B 0,1 mol, volume gas B sama dengan 8 liter. Ditanya jumlah molekul gas A. Nah, kalau soal sebelumnya itu kita cuma diminta untuk menentukan volumenya. Sekarang kita diminta menentukan jumlah molekul gas A. Nah, untuk menentukan jumlah molekul kita menggunakan persamaan mol dikali bilangan Avogadro. Di sini kalau bilangan Avogadro sudah ada ketentuannya, sudah ada nilainya. Sedangkan molnya di sini kita belum dapat. Mol dari gas A belum ada. Maka tentunya kita cari dulu mol gas A menggunakan rumus seperti rumus sebelumnya. Kita bandingkan mol A per volume A sama dengan mol B per volume B. Maka kita peroleh hasil mol A sama dengan 4 liter per 8 liter dikali 0,1 mol. Atau mol A sama dengan 0,05 mol. Nah, ketika mol A sudah dapat, maka kita bisa menentukan jumlah molekul gas A. Jumlah molekulnya 0,05 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga diperoleh jumlah molekulnya sebanyak 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul. Jadi, untuk soal ini sangat berkaitan dengan materi-materi sebelumnya tentang hubungan mol dengan jumlah molekul. Jadi saling berkaitan. Masih tentang hipotesis Avogadro. Berapakah jumlah oksigen yang dibutuhkan dan karbon dioksida yang dihasilkan dalam pembakaran sempurna 4 mol gas etana? Jadi di sini ada sedikit perbedaan dengan soal-soal sebelumnya. Kita tulis dulu, mol dari etana adalah 4 mol. Kemudian yang ditanya adalah oksigen yang dibutuhkan dan karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, ini informasinya hanya ada mol dari gas etana atau C2H6. Kita tulis dulu reaksinya. Pembakaran dari C2H6. Kalau pembakaran itu pasti melibatkan oksigen. Jadi kita tulis C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi ketika ada senyawa yang mengandung atom C, maka nanti ketika dibakar maka akan menghasilkan CO2. Nah, ternyata ini belum setara. Untuk menyelesaikan suatu persoalan harus setara persamaannya. Maka kita setarakan dan diperoleh hasil C2H6 ditambah 7/2O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di soal sudah ditulis, sudah diketahui mol dari C2H4 sama dengan 4 mol. Nah, kita tulis di sini 4 mol. Nah, C2H6 ini dia hanya memiliki satu koefisien. Sedangkan untuk O2 koefisiennya 7/2. CO2 koefisiennya 2 dan H2O koefisiennya 3. Nah, ini kita juga membandingkan dengan koefisien dari masing-masing molekul. Jika koefisiennya 1 4 mol, maka berapakah nilai mol dari O2? Jika koefisiennya 7/2, kita bisa membandingkannya 7/2 per 1 dikali 4 mol. Karena 7/2 dibagi 1 adalah 7/2, bisa langsung kita kalikan dengan 4 mol. 7/2 dikali 4 mol sama dengan 14 mol. Jadi kita peroleh oksigen yang dibutuhkan adalah 14 mol.
Kemudian, berapa karbon dioksida yang dihasilkan? Nah, kalau C2H6 koefisiennya 1, 4 mol, bagaimana dengan 2 koefisien dari CO2? Maka kita bisa mencarinya dengan 2/1 dikali 4, atau langsung saja 2 kali 4 sama dengan 8 mol. Nah, kalaupun kita mau nyari H2O, tentu kita juga bisa menentukan, berarti nanti H2O-nya adalah 4 dikali 3 atau 3 dikali 4, yaitu 12 mol. Jadi, oksigen yang dibutuhkan adalah 14 mol dan karbon dioksida yang dihasilkan 8 mol. Demikian pembahasan beberapa soal mengenai stoikiometri atau perhitungan kimia, secara khusus tentang konsep mol. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga bisa mengerjakan soal ujian apabila ini masuk dalam ujian, dan mudah-mudahan bisa menambah pengalaman kita dalam mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.